Tiga, sih tak Ya, record. Sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar PKN yang bertema demokrasi dan sistem pemerintahan. Anggota kelompok 8 meliputi saya, Antonia Mikaela Arindi dengan NPM 0171. Saya Intan Elin Karnia Dewi dengan NPM 0169. Saya Septiuliana dengan NPM 0170. Tentang demokrasi dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Selain pengertian demokrasi, di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yaitu seperti dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi di Indonesia bersifat konstitusional dan berkeadaban, yang berarti tidak hanya menjunjung tinggi suara mayoritas, tetapi menghargai hak-hak minoritas dan menjunjung hukum. Selain hakikat demokrasi, di sini terdapat ciri khas demokrasi Pancasila di Indonesia yang meliputi: satu, berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Yang ketiga, menolak liberalisme ekstrim dan otoritarianisme. Otoritarianisme itu seperti gaya kekuasaan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi, di mana pemerintah hanya berpihak pada satu orang atau satu kelompok tanpa adanya partisipasi dari rakyat. Prinsip demokrasi dalam pemerintahan kan seharusnya yang pertama tuh ada kedaulatan rakyat, supremasi hukum, kebebasan berpendapat. Tapi otoritarisme itu kebalikannya, yaitu seperti tidak adanya partisipasi rakyat, terus adanya pembungkaman media, yang ketiga adanya hak asasi manusia. Indonesia pernah berada di masa otoritarianisme ini pada masa Orde Baru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan menambahkan. Yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia, yaitu negara harusnya menjamin hak dasar warga seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Yang kedua, kebebasan pers dan informasi, yaitu kebebasan pers dan informasi. Media bebas menyampaikan informasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi, media harusnya tuh lebih bebas untuk memberikan informasi yang ada terkait pemerintahan saat ini kepada rakyat. Bukan malah media dibungkam oleh orang-orang yang ada dalam pemerintahan. Kalau media dibungkam, bagaimana rakyat bisa tahu kondisi dan situasi pemerintahan pada saat itu? Yang ketiga, musyawarah mufakat. Dengan adanya musyawarah untuk mufakat, ini adalah peran penting pada saat musyawarah, karena hal ini mencerminkan nilai Pancasila dan agar terhindar konflik antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada partisipasi warga negara, yaitu warga negara harus ikut berpartisipasi untuk menjaga negara Indonesia. Walaupun mereka bukan polisi, TNI, tapi sebagai warga negara kita harus bersatu untuk menjaga negara dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pilar demokrasi adalah unsur untuk elemen penting yang menopang tegaknya sistem pemerintahan demokratis. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai fondasi agar demokrasi dapat berjalan secara lancar, sehat, adil, dan berkesinambungan. Pilar demokrasi yang terdapat di Indonesia yang pertama ada Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman moral, etika, dan ideologi dalam berdemokrasi.
Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan sosial, dan ketuhanan menjiwai proses demokrasi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 menjadi konstitusi tertinggi yang menjamin pelaksanaan demokrasi, termasuk pemilu, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Demokrasi Indonesia berdasar pada kedaulatan rakyat. Rakyat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika pemilu, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Yang keempat, negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara, termasuk pejabat, harus tunduk pada hukum. Seperti yang terdapat pada prinsip rule of law, menjadi kunci agar demokrasi berjalan adil dan tertib. Yang kelima, hak asasi manusia atau HAM. Perlindungan HAM dijamin dalam UUD 1945, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan dalam memperoleh pendidikan. HAM adalah unsur penting dalam demokrasi yang sehat. Yang keenam, kebebasan pers dan partisipasi masyarakat. Demokrasi Indonesia menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui media. Masyarakat memiliki hak untuk bersuara, mengkritik, dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya, konsep dan budaya demokrasi. Konsep demokrasi terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Jadi, warga negara bebas menyuarakan pendapatnya tanpa takut represi. Kemudian yang kedua, kesetaraan hak. Jadi, setiap individu itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan politik. Yang ketiga, supremasi hukum. Semua warga negara, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Yang keempat, partisipasi aktif. Rakyat berperan dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Yang terakhir, akuntabilitas pemerintah. Jadi pemerintah bertanggung jawab atas semua tindakan kepada rakyat. Kemudian ada budaya demokrasi. Budaya demokrasi merupakan cerminan sikap dan kebiasaan warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang menunjang nilai-nilai demokrasi. Kemudian dalam budaya demokrasi ada prinsip-prinsip yang terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Yang kedua, persamaan hak. Jadi semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Warga bebas menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab. Yang keempat, pemilihan yang bebas dan adil. Dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau bisa disingkat menjadi luperjurdil. Yang terakhir, supremasi hukum, yaitu semua pihak tunduk pada hukum. Budaya demokrasi juga memiliki ciri-ciri terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Yang keempat, pemerintah transparan dan akuntabel. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian ada juga contoh budaya demokrasi, yaitu musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan pendapat. Yang ketiga, mengikuti pemilu dengan jujur dan tanpa paksaan. Yang keempat, menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Yang kelima, terlibat aktif dalam kegiatan politik. Materi yang terakhir yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaannya, termasuk bagaimana kekuasaan tersebut dibagi oleh berbagai lembaga negara. Sistem pemerintah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa. Awalnya, setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial, kemudian beralih ke sistem parlementer.
Lalu kembali lagi ke sistem presidensial. Saat ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang memberikan kekuasaan penuh kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia menganut demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijalankan melalui prinsip yang pertama presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, kedaulatan rakyat, melalui pemilu legislatif dan eksekutif setiap 5 tahun. 5 tahun sekali. Yang ketiga, checks and balance, antara lembaga negara seperti Presiden, DPR, MA, MK, dan lainnya. Yang keempat, otonomi daerah, sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan. Kemudian ada juga jenis sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh orang yang berbeda. Kepala negara biasanya dipilih oleh parlemen atau merupakan kepala negara monarki. Kepala pemerintahan atau perdana menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan yang menggabungkan elemen presidensial dan parlementer. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Presiden memiliki kewenangan yang signifikan, tetapi juga bertanggung jawab kepada parlemen. Kesimpulan dari materi kami yaitu, demokrasi tidak hanya mengenai sistem pemerintahan, tapi juga mengenai bagaimana cara hidup bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, partisipasi, dan kebebasan. Setelah kami membacakan prinsip demokrasi sebagai generasi muda, kami mengharapkan Indonesia mampu menciptakan pemerintah yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kiranya cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan di kolom komentar untuk bertanya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.